اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Tuhan kita, bermula Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Alhamdulillah. Kita memperbaharui hakikat dijadikannya kita sebagai hamba Allah. Memperbaharuinya itu salah satu memperbaharui kehidupan kita yang emang hidup itu yang dihendaki oleh yang menciptakan hidup kita, yaitu yang pertama dengan beribadah. Beribadah kepada Allah salah satunya dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkannya kita untuk mengingat yang menghidupakan kita. Semalam sudah kita membahas masalah hayatun, yaitu sifat Allah taala yang wajib bagi Allah taala, yaitu hidup. Lalu kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jar Sayyidina Muhammad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah menasihati Abi Dzar, jar baginda Muhammad, ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiqun. Wahai Abi Dzar, ketahuilah bahwasanya ikam harus memperbaharui, mahanyari kapal ikam akan kapal, perbaharui kapal. Apa jadi kisahnya jadi kapal ini? Perbaharui kapal. Fa innal bahra 'amikun, karena bahwasanya lautan itu dalam benar. Amun orang hendak selamat di lautan, jangan dibiarkan kapal itu nang itu aja. Apalagi inya berjalan di tengah lautan yang sangat dalam dan sangat berbahaya. Ada kalanya kena apa itu batu karang kah bisa juga. Maksudnya itu perbaharui hidup kita itu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan kita di dunia ini ibaratkan lautan, kita harus bisi kapal masing-masing. Sudah Allah taala berikan kapal kita, kapal keselamatan. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bisi kita dua buting ini nah bisi kapal ngarannya. Perbaharui pulang setiap detiknya kayak apa supaya kita itu bujur memaknai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perbaharui kapal kita, perbaharui kapal kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kita memperbaharuinya. Ini masih jauh perjalanan kita, lagi masih jauh perjalanannya, berbahaya lagi. Di dunia ini ibaratkan lautan. Makanya jar baginda Muhammad, ya Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaharui, bagusi pulang tengah. Bagusi, kenapa yang dibagusi? Kapal ikan tuh bagusi. Fa innal bahra, karena bahwasanya lautan itu dalam benar. Hati kita perbaharui kayak pahlawan Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita perbaharui, akhlak kita perbaharui, sembahyang kita perbaharui, istiqomah kita menuntut ilmu perbaharui. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita daripada lautan yang dalam yang berbahaya ini, yaitu dunia. Salah satunya yaitu majelis-majelis taklim nangka ini mengingatkan kita lawan yang menyelamatkan kita, mengingatkan kita lawan yang menghidupkan kita, mengingatkan kita lawan orang yang mengetahui kita,
mengingatkan kita lawan orang yang berkehendak atas diri kita, mengingatkan kita lawan orang yang mempunyai kekuasaan lawan diri kita, mengingatkan kita lawan orang yang maha satu, yaitu Allah wahdaniyatul af'al bahdiyatul sifat wahdaniyatul dat. Mengingatkan kita berataan ini yang ada di dalam jiwa raga kita ini adalah kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita. Kada mungkin berataan itu kecuali orangnya hidup. Mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala hidup di dunia yang baik dan hidup di akhirat yang bagus juga, insyaallah. Kehidupan di dunia itu akan baik apabila berhubung dengan orang-orang yang baik. Kebahagiaan itu sebenarnya kadang-kala dicapai dengan sesuatu. Kebahagiaan itu bisa kita capai dengan pikiran kita lawan hati nurani kita yang mengolah bahagia. Biar orang itu sugihnya nang kayak apa, bisi amas geno nang kayak amas yang kayak ini nah. Tapi pikirannya maulahnya ada bahagia. Yang bisa mengolah orang itu bahagia dua, pikiran dan hatinya itu aja. Miskin orang tuh bisa bahagia dengan pikiran lawan hatinya tenang. Kayak apa supaya pikiran ini tenang, hati ini nyaman? Belajar ilmu tauhid, memahami orang yang menghendaki kita baik. Siapa yang menghendaki kita baik? Iradatnya Allah, pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita diberi ilmu ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kena mungkin kita ulangi pulang kena hayatun inilah kita ulangi pulang, masih panjang pembahasan masalah itu. Pembahasan kita yang seterusnya yaitu sam'un, maha mendengar. Yang mendengar, maha mendengar itu Allah. Pendengarannya itu qadim. Pendengaran kita ini hanya ada. Pendengaran kita ini hanya ada, makanya ada qadim. Pendengaran Allah Ta'ala ini qadim, dahulu sudah kita ini hanya ada. Dan diadakan siapa yang mengadakan? Allah. Kita mau mendengar. Imbah tuh pulang pendengaran Allah Ta'ala tuh kadang kayak kita ini pakai alat. Allah Ta'ala ada perlu alat apa nih? Telinga. Namunnya kita lah coba akan jadi orang tuh umur 60 tahun tuh sudah berkurang-kurang tuh pendengaran. Kira-kira belakang. Mendengar ada belakang. Berbinian mendengar gak ada? Mendengar. Wah, harap bener. Mendengar sedikit kalau lah. Kada awal mendengar nang kayak ulu bepandir wah ini nah. Terbatas. Yang ketiga, pendengaran Allah Ta'ala kada ada batas. Pendengaran kita ada batasnya. Boleh tuh hadir lah. Ini mungkin tiga aja nggak mendengar. Yang ulah nak pandir. Dengar lah. Terbatas. Begini dengar yang hanya tahu ulun lawan Allah. Yang dihigaji kita mendengar. Misal pendengaran kita ini amunnya begimit, bisa ada mendengar. Iyalah. Amunnya benyaring, bisa juga ada mendengar. Kurang buku ciak di wadah ulun situ. Nyaring dua, kedengaran lah kesini lah. Ada lah terbatas ngarannya. Ada juga orang benyaring bepandir diparmakan ke telinga tuh lah, banyaring. Mendengar aja tapi kada jelas ulangan. Allah di atas itu. Sekalipun di dalam hati masing-masing ada mungkin mbah tuntung majelis nak makan nasi goreng. Ada jadi di dalam hati. Dalam hati ini Allah mendengar berataan yang di dalam hati, didengar Allah. Yang terbesit bahkan sebelum sedetik yang sebelum kita pandiri dalam hati Allah sudah tahu yang cagaran kita pandirakan dalam hati. Dua orang dia main. Hati mu mandil. Tahu lah pindah hati ulun lah. Kada tahu kalau lah Allah Ta'ala jelas sejelas-jelasnya seperti kita berpandil mendengar.
Kada ada batasnya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada istilah misalnya lah amun anu jar, amun di Mekah jar Allah Taala mendengar benar jar, yang menjadi asam-asam berdoa kalau tapi kedengaran jar. Mau kayak apa? Itu kisahnya. Sebenarnya amun masalah doa yang didengarkan oleh Allah Taala itu bukan sekadar muntung, tapi hati kita ini khusyuk katakan lawan Allah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'a apa aja li ghafilin sahin. Allah Ta'ala kadang mengabulkan doa orang yang hatinya itu lupa. Ya Allah, sugih ya Allah, dalam hatinya kada mau jadi. Yang sebenarnya didengar oleh Allah Ta'ala itu yang ada di dalam hati kita ini apa? Ya Allah, hendak ini ya Allah. Hati kita kada bujur berdoa lawan Allah, kada mau jadi. Sam'un, pendengaran Allah Ta'ala itu ingatakan ringkasnya pendengaran Allah kada sama seperti pendengaran makhluk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita amat mendengar. Biar kita nih ngomong kadu jauh-jauh jen kita di sebelah majelis ini jen mendengar lah kita membantu lah. Terbatas benar kalau pendengaran kita nih terbatas benar. Makanya ketika kita mendengarkan sesuatu, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dan kehebatan pendengaran ini pendengaran ini non-stop 24 jam Allah Taala andak di pendengaran kita. Nang kita makhluk aja jin 24 jam. Pian guring itu mendengar kada mimpi pian tuh. Betul pulang dibangunakan orang terbangun mendengar. Pendengaran kita bahkan amunnya kita teliti bahwasanya pendengaran kita ini banyak benar mengundang nikmat ribuan nikmat. Salah satunya orang tuh ada kecelakaan berkat mendengar. Coba kan kada mendengar, titit orang mentitit kada mendengar juga pas teranjah orang ilmu pengetahuan pian tuh sukses sampai weh ini kau begawi, kau main komputer, kau main begawi macam-macam, kau membaca, kamunya kada mendengar apa bahari. Pendengaran ini luar biasa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran ini luar biasa. Karunia yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika kita mendengar ini mendengar ulun membacakan ini, ingat lawan Allah, ingat kebaikan Allah barang dulu barang di majelis ini kita ingat Allah baiknya pang Allah itu aja sudah belajar tauhid. Amunnya kita adab orang belajar tauhid adab orang belajar tauhid meyakini dan merasakan kebaikan Allah di setiap lantunan yang dilajarkan di majelis tauhid. Baik benar pian hai Allah. Jangan ada mendengar ngalihnya bang kita bakal kiyau ngalih benar. Pakai alat kah misalnya pakai tapi Allah memberikan kita pendengar. Belum lagi yang di dalam sini faidahnya luar biasa banyak benar. Wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Namun sudah tahu tentang itu Allah Ta'ala mendengar. Allah mendengar hati kita, Allah mendengar pikiran kita, Allah mendengar ucapan kita. Adabnya pulang napa? Dengarkan adabnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid inya sudah beretikat bahwasanya Allah Maha mendengar. Masalahnya nih bahayanya amun kita kada mengetikatkan 100% Allah Maha mendengar. Unda aja apa nih nyambati orang di hutan aja kiranya Allah ada mendengar kalau dalam hutan. Unda kita anu di tengah hutan aja kita menggibahinya kiranya Allah ada mendengar kalau di mana aja Allah Taala mendengar.
Jadi maka patut bagi mukmin mu'taqid yang mengikatkan ayo kita berataan nah paling kada biar kena misal telah tegawi maksiat langsung kita tuh betul-betul lawan Allah paling kada mantap makan itu lah, maka kita wajib kita ketika kita beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar perkataan kita, mendengar gerak ini nah apa ngarannya ini isi hati kita mendengar juga yang ada di pikiran kita pun Allah Ta'ala mendengar. Sebelum kita berpandir, sebelum kita berkehendak yang di dalam hati itu sebelumnya itu Allah Ta'ala mengetahui juga sudah. Nah, adabnya dia tidak ngarakan bahwa ia takut berkata yang haram. Takutan benar berpandir nang haram. Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Makanya jar guru-guru kita, guru-guru Tuhan telah saking masuknya ilmu sama dan basar, kenalah itu yang basar itu kena sama inya ma'amalakan sama muntungnya tuh nang kaya ada beranai padahal lebih dikir orang bahari itu kenapa gerang takutan, kenapa gerang inya merasa terus bahwasanya Allah mendengar inya karimot muntung padanya menghitung hutang banget dah berzikir ini nah makanya biar lihat aja guru-guru Tuhan itu nah wiritannya banyak benar. Kenapa gerang ma'amalakan sama supaya ini kada tak keluar muntung, kada tak keluar kata-kata nang kada bagus. Ini yang haram kalau lah. Bahkan namun di kitab-kitab tasawuf orang itu kada yang masalah haram lagi, yang ada faidah ditinggalannya. Karena jar abah guru satu huruf kita itu berpandir nang kada faidah, rasa akan akibatnya ampak buting. Satu huruf belum satu kalimat bungal dia. Faidah lah nyebut bungal tu lah. Udah faidah lah nyebut bungal misal. Bapandir itu kan ada yang faedah, dapat duit kada, bermanfaat dasar orang kada. Lain misalnya kita berjalanan, berdiaman, aja kada mau bang itu harus ada pandir supaya rame berniat mahimuakan umat baginda Muhammad. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mubah, berpandir itulah misalnya ini kada ada faedahnya, tapi berniat hendak mahimuakan umat baginda Muhammad berpahala jadinya. Tergantung niat kita nampak. Amun orang itu berpandir nang kada, amun nyepian merasakan, nah berarti ada tuh penyakit yang penyakit nih gara-garanya apa? Berpandir nang kada bapak idah. Yang pertama, jar ulama salah satu akibat daripada berpandir nang kada bapak idah dari guru-guru kita tulah. Haibah benar berpandir kada, tapi montong karimot. Allah. Baik itu juga kalau lah daripada morotet. Baginya morotetnya sejam. Ibu-ibu, terus lagi beda morotet macam-macam. Masalahnya ini empat nah bahayanya. Yang pertama bakaras hati. Tandanya karas hati ngalih benar dinasehati. Kenapa jadi ngalih? Padahal dinasihati orang bisa sakit hati. Jadi dinasihati orang kenapa? Hati karas. Orang ketika orang menasihati, oh terima kasih banyak, alhamdulillah pengen menasihati ulun. Kenapa jadi Sayyidina Umar saking lembutnya hati Sayyidina Umar nang karas asalnya? Kenapa aja? Aku memberi hadiah apa ya Allah misalnya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar itu bahasa kita aja, bahasa kita. Aku Jasidin memberi hadiah pada orang yang membuka aibku. Allah memberikannya hidayah kepada orang yang memberikan aibku. Nyonin apa? Jadi kada tapi misal kada tapi hadir majelis. Mau apa urusan ikam jelon aku ikam nah. Misal dinasihati, oh ini aku lagi sibuk menerima, alhamdulillah terima kasih kamu nasihati aku. Nah kayak itu. Amun yang alih benar dinasihati, alih benar tanda hati karas apa penyebabnya? Bapandir kada bapak idah.
Kada ada bepaedah di dunia, kada ada bepaedah di akhirat, kada. Baik baca wirid salawat kada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tipiskan demi sedikit tipis menipis rezekinya. Rezekinya menipis. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah ngalih benar inya mengeluarkan rezeki di jalan Allah. Malih benar. Maka yang kita keluarkan ini pengrezeki kita sudah. Rezeki kita nih yang kita keluarkan ini nah. Ini rezeki kita yang di akhirat kena. Ini misalnya nah, kopi, rezeki ulun lah. Belum lagi kecuali ulun minum. Lain kopi soalnya punya putih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan pengetahuan kita kan jangan orang kasap lah tahu kopi. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah. Dikasih pang rezeki ulun ini bang sama duit itu juga simpan aja banyak benar yang kita pakai itu pang rezeki kita pakainya pulang di mana amunnya terpakainya gasan hawa nafsu pakai gasan maksiat itu lain rezeki kita itu lain rezeki ngarannya itu napa adab ngarannya tapi ketika kita pakai duit itu gasan di jalan Allah nah itu bujur-bujur hakikat rezeki kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang kedua, rezekinya menipis untuk yang berbau akhirat. Kenapa? Sebabnya bapandir nang kada bepaedah. Maginya yang haram. Ini adabnya nah. Maginya yang haram. Yang ketiga, penggaringan. Orangnya sehat aja. Tapi penggaringan, kenapa garang? Bapandir nang kada bepaedah. Jangan menyambati orang deh lah. Munda seorang punya kita melihati orang penggaringan itu Allah Ta'ala mengangkat derajatnya atau menghapuskan dosanya. Ini gesan kita ajak ada gesan orang lain. Namun ada merasa diri itu lebih kenapa? Asalnya sehat saja bina gegaringan awak nah. Kenapa? Sebabnya bapandir kada bepaedah. Yang terakhir ini yang banyak benar. Yang nomor 4, penyebab atau sebab daripada ketika kita bepandir nang kada bepaedah koler, pangoler. Adanya begawi pangoler, beribadah koler. Di rumah tuh Al-Qur'an ada. Maka 10 bisi. Yasin betul yo. Rotib banyak. Tasbih maginya. Iya tuh ada tekatik-katik. Iya tuh ada terbuka-buka. Koler. Tapi urusan dunia rajin. Urusan nang itu koler. Kenapa sebabnya? Jangan dicari jauh-jauh penyebabnya. Ada kita tuh rancak bepandir nang kada bepaedah jar ulama. Bepandir tuh kada bepaedah. Merotet ketika merotet. Lain orang dakwah ilallah lain. Ketika orang merangkul orang lain tuh memaraki orang lain niatnya dakwah lain. Makanya dengan innamal a'malu binniyat. Kau aja banyak aja buat ulama terjak merotet mengawani bubuhan orang-orang di luar tuh merotet juga. Nah pegarang nyendak merangkul itu ada apa? Niatnya hendak berdakwah ilallah. Kita juga syarifai kalau pengen berkawanan gitu nah lawan kekawanan merotet juga 2 jam saya bapak merangkul intinya apa membawai ke majelis kita nah jadi masalah ini gak ada seorang atau umpat pulang dah tersalah itu ngarannya. 4 ini bahaya benar penyebab pengoler beribadah kenapa garang bapandir kada bapaidah kenapa garang inya kada ta'amalakan amaliyah sam'un Allah Ta'ala maha mendengar belum lagi hati belum lagi ini pian nih masing-masing nah hati pian apa nah hati pian mahu saat ini berzikir yang pian ingat kebaikan Allah Ta'ala dengar pian lagi ini nah detik ini nah ya Allah terima kasih ya Allah terima kasih ya Allah terima kasih ya Allah dalam hati nih didengar Allah lain juga lawasnya guru tuh jadi berceramah tuntung ya apa aja tuntung dia nah itu dia didengar Allah Ta'ala juga
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Itu jelas bahwa guru lah yang empat tadi penyebabnya sebuting huruf. Maginya merotet tadi 1 jam. Ini 1 huruf aja kada berfaedah. Rajaki pinang alih mengeluarkan di jalan Allah. Ngalih benar. Ya, atau dinasehati ngalih hati karas. Yang ketiga timbul garing-garing yang kada karuan di bahasa sehat saja awak. Yang terakhir malas. Kenapa penyebabnya jar ulama? Kenapa? Karena bepandir nang kada bapak idah. Apalagi bepandir yang haram. Amunnya bepandir yang haram itu termasuk zina majazi. Yang membagi dua itu ada zina hakiki, ada zina majazi. Itu Imam Suyuti. Jadi sini ada zina hakiki, ada zina majazi. Salah satu zina majazi. Zinah majazi ini kada yang hakiki, kada. Zinah majazi ini tergolong dosa halus. Itu buka dalam syarah Abi Daud, Sunan Abi Daud, Abi Thayyib Abadi, Aunul Ma'bud fi syarh Abi Daud. Di sana dijelaskan bahwasanya zina majazi itu dosa kecil. Nang kayak apa contohnya? Mata berzina, muntung berzina ini pernah berkata yang haram, dijauhi muntung itu supaya jangan berzina, menyambati orang. Aduh usah lagi amunnya ada tolak muntung kita menggibah orang, ketika itu juga muntung kita berzina. Zina lisan an-nutqu. Zinahnya lisan bepandir. Maksudnya bepandir yang diharamkan oleh Allah. Menggibah orang jangan, menyambati orang jangan, mengadu domba orang jangan. Wani yang bebinian, wani lawan laki menjawab benar jangan. Itu zinah lisan ngarannya. Amunnya yang kada bapaidah aja nangka itu akibatnya majinnya yang haramnya apa yang empat ini dapat pengoler benar itu beribadah. Menyata keluar yang haram deh. Maginya yang haram. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah terakhir. Kudu sebelah lawas kita bermajlisan. Ambil faedah di setiap majelis. Salah satunya berkumpul kita di sini hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil nikmat, menggunakan nikmat sama mendengarkan kalimat Allah, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, mendengarkan ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah. Untung benar pendengaran kita malam hari ini. Ya Allah jaga ya Allah pendengaran kita ya Allah daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi ingatkan, Allah mendengar apa yang di dalam hati. Kada pang bujur pang senyum-senyum aja moha. Pina nyaman aja di pandiri. Hatinya menggurunung mul bangsat ini jalan. Didengar Allah, mul bangsat itu didengar Allah. Yang di dalam hati didengar Allah. Makanya dibilang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah memandang yang ada di dalam hati ini. Nah, moha senyum, hati merangut. Yang merangut itu dihitung oleh Allah adanya yang senyum itu, Bang. Hati merangut, menggurundum hati. Jangan. Makanya ketika kita kawa menjaga lisan kita kada kawa bepandir, ingatkan, usahakan hati kita pun jangan umpat bepandir. Karena ketika kita bepandir lisan ini kawa aja kita tahan bepandir 1, 2, 3 kalimat, tapi hati kita ini selalu bepandir yang banyak benar. Yang hati kita ini bepandir ini banyak benar hati kita, maka yang ini yang dipandang oleh Allah. Ulun yakin seyakin-yakinnya biar berataan ini bepandir hati. Ada nang berzikir, ada nang ingat rumah, ada nang cageren apa nih makan isya nih, ada nang makan yang bepandir isuk nih apa, didengar Allah Ta'ala berataan.
Ingatakan sebagaimana kita kawah hendak menjaga lisan kita kada kau bepandir, ada yang lebih penting. Jangan sampai hati kita bepandir nang kada bagus, apalagi menyambati orang di dalam hati. Muntung kita memuji, muntung memuji, hati membenci, Allah Ta'ala lebih benci daripada orang yang membenci di muntung. Ini hatinya muntungnya memuji, hatinya membenci. Allah Ta'ala lebih benci daripada orang yang jujurnya membenci orang itu. Itu Allah Ta'ala benci juga, tapi ini dibenci lagi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Munafik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian pernahlah mendengar telinga pian tu mendengung, dung, dia pernahlah. Pernah kada? Itu alamat apa? Alamat apa itu? Tahulah. Jadi kalau lo pernah ngajak lah. Oh, soalnya ada riwayat daripada Ibnu Asakir, riwayat daripada Imam At-Tabrani, riwayat daripada Imam Hakim, daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qannat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya. Apabila ikam merasakan dengung yang ada di telinga, ada orang cak mendengung telinga tu kalau lah tak mendengung, saat mendengung nah bajar fadhkurni, ingat lawan aku jadi Sayyidina Muhammad. Kada sadar ingat Nabi aja, fal yusalli alaihi. Amun yang telinga kita mendengung, ingat lawan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya ketika telinga itu mendengung, kita diingat oleh Nabi Muhammad di alam arwah dengan ingatan yang baik. Si pulang itu baik orangnya, diingat oleh Sayyidina Muhammad. Makanya dianjurkan di riwayat ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu amaliyah ya, ketika mendengung, jadi mendengung, langsung ingat lawan Nabi Muhammad, baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wal yaqul, dan katakan, ini zikirnya napa? Katakan zakarallahu, Allah mengingat oleh Allah, man zakarani bi khairin, bagi orang yang mengingat aku dengan kebaikan. Itu amaliyahnya. Bacaannya napa? Zakarallah, ketika mendengung toh, saat mendengung baca salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ingat lawan Sayyidina Muhammad nih. Baca apa bacaannya? Zakarallahu man zakarani bi khairin. Dahlah. Zakarallahu nah, 3 kali dah. Man zakarani bi khairin. Nah, itu bacaannya. Riwayat Imam At-Tabrani, Ibnu Asakir dan Imam Hakim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga telinga kita. Mudah-mudahan Allah mendengarkan sesuatu yang bagus. Biar telah mendengarkan Al-Quran berkat apa? Mendapatkan pahala yang ganal berkat telinga. Biar untuk kau mendengar Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, lalu berselawat bertaat turut rahmat Allah berkat apa? Berkat telinga. Kau mendengar, tapi ingatkan telinga kita ini, pendengaran kita ini hanya raja ada. Kenapa jarang? Karena pendengaran kita ini ada qadim, pendengaran Allah Ta'ala yang qadim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa telinga kita. Nah, namun yang sudah kawa orang itu ma'amalakan sama guru-guru Tuha Bahari di Matapura itu, guru-guru kita, tanda alamat orang itu ma'amalakan sama wal basarnya Allah, kada koler bawirit. Simple benar lolong Bahari itu kada koler bawirit. Kenapa garang? Apa hubungannya jar sama basar lawan wirid? Karena ia menggunakan muntungnya untuk yang baik. Adabnya orang yang belajar sama lawan basar menggunakan muntungnya zahir dan muntung yang batin berzikir lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan diharamkan yang hadir kecuali kita mendengar
panggilan Allah bahwasanya Allah bepandir ya Allah Ta'ala bepandir lawan kita kena berataan wahillat lakum ridwani, aku halalkan lawan babuhan ikam adalah ridho aku jalla Allah Ta'ala, dan layak bagi ikam wahai hambaku untuk masuk ke dalam syurga. Ya Allah, dengarkanlah panggilan Allah Ta'ala itu ya Allah, dan mudah-mudahan kita di dalam syurga kita mendengarkan kama Nabi Allah Yusuf alaihi salam mengaji, mendengarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala mendengarkan kita kena insyaallah langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha laisa kamitslihi syai'un wa mukhalafatuhu lil hawadits, kena mendengar kita kalamullah al-qadim. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan dimasukkan dalam syurganya Allah, mendengar lantun-lantunan puji-pujian. Ya Allah, jadikan telinga kami ya Allah senang mendengarkan ilmu baginda Muhammad, senang mendengarkan puji-pujian kepada baginda Muhammad, senang mendengarkan sesuatu yang Engkau halalkan ya Allah, senang mendengarkan pujian kepada para aulia Allah, kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga telinga kami ya Allah, sengaja untuk tidak sengaja, jaga telinga kami daripada yang haram, jaga telinga kami daripada sesuatu yang Engkau qadari ya Allah, dan jaga lisan kami ya Allah, mudah-mudahan kita terjaga daripada bepandir yang haram, mudah-mudahan lisan kita dijaga daripada sesuatu yang kada bermanfaat dunia dan akhirat kita, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita terkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.